Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Miss Merit, kali ini kita akan belajar mengenai tekanan pada zat dan penerapannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ketahui dulu nih tujuan pembelajaran pada bab ini. Yang pertama, untuk mengidentifikasi tekanan hidrostatis. Yang kedua, untuk menjelaskan hukum Pascal. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan penerapan hukum Archimedes. Hari ini kita akan mempelajari tekanan hidrostatis. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada gambar seorang penyelam. Seorang penyelam sedang menyelam di sebuah lautan. Jika ia menyelam semakin dalam, maka rasanya akan semakin sulit untuk bergerak. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, karena adanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu apa sih? Nah, langsung kita pelajari. Tekanan hidrostatis atau simbolnya adalah P besar dan H kecil. P ini singkatan dari bahasa Inggris pressure, yang artinya tekanan, dan H-nya hidrostatis. Nah, hidrostatis ini terdiri dari dua kata, yaitu hidro, yang artinya air, dan statis yang artinya diam. Sedangkan tekanan hidrostatis artinya tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Rumusnya adalah pH sama dengan rho GH. Ini bacanya rho ya, bukan P. Dengan keterangan pH yaitu tekanan hidrostatis, simbolnya adalah N per M kuadrat. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, simbolnya N per kilogram. Dan H adalah kedalaman zat cair, simbolnya M. Perlu diperhatikan, H adalah kedalaman zat cair yang dihitung dari permukaan. Jadi dihitungnya dari permukaan. Nah, di sini permukaannya. Ini permukaannya, sedangkan ini dasarnya. Nah, coba kalian jawab, kira-kira ikan manakah yang mendapat tekanan hidrostatis lebih besar? Apakah ikan di kolam A atau ikan di kolam B? Ya, jawabannya adalah ikan di kolam B. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan rumus tekanan hidrostatis tadi, pH sama dengan rho GH. Nah, di sini bisa dilihat pH berbanding lurus dengan H, sehingga semakin besar H-nya, maka pH-nya pun akan semakin besar. Tekanan hidrostatis bisa dilihat lagi ini sama kayak yang tadi, terdapat perubahan pada H-nya, ada perbedaan H. Nah, bisa dilihat di sini perbedaan pada tekanannya. Semakin dalam, tekanannya akan semakin besar, sehingga pancurannya akan semakin kuat, semakin jauh jaraknya. Jadi makin ke atas itu makin kecil. Semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Lanjut ke contoh soal. Jika massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi sebesar 10 N per kilogram, maka tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah, kita tulis dulu nih diketahuinya. Yang pertama kita ketahui H-nya. Nah, H-nya ini dihitung dari permukaan, bukan dari dasar. Dari permukaan 140 cm. Nah, tingginya dari dasar adalah 60 cm. Jadi, kalau dihitung dari permukaan tinggal 140 dikurang 60. Hasilnya ada 80 cm. Kita ubah satuannya jadi 0,8 meter. Dan rho-nya 1000 kg per meter kubik, sudah benar, dan G-nya 10 N per kilogram. Yang ditanyakan
Berapa pH-nya atau tekanan hidrostatisnya? Langsung kita jawab, rumusnya pH sama dengan rho GH. Langsung kita masukkan, rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 0,8. Hasilnya adalah pH sama dengan 8000 N per M kuadrat. Nah, lanjut, ini ada contoh latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Jika massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 N per kilogram, maka tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah, nah, tinggal dihitung pH-nya berapa. Nah, di sini bisa dilihat berapa H-nya. Yang mana nih H-nya? Yang 7 atau yang 3? Coba kalian pelajari kembali. Ya, sekian dari Miss Merit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.